penerus cita-cita leluhur untuk memayu hayuning bawono. Tugas kita di semesta ini adalah mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Sadar bahwa kita diutus ke dunia, berarti tugas kita ngurusi dunia. Jadi tugas kita di dunia itu ngurusi dunia, bukan ngurusi akhirat. Ini yang sok-sok suci, sok-sok paling benar. Ketika orang lain tekun, bekerja, kemudian diusilin, kamu itu kerjanya ngurusi dunia aja. Lah kan di dunia, tugasnya ngurusi dunia. Tetapi supaya benar ngurusi dunia, kita ini sudah dikasih bekal, yaitu bekal akhirat. Jadi akhirat itu bukan nanti, akhirat itu awal kita. Makanya kita berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Jadi kita itu berasal dari akhirat. Didatangkan ke dunia, udah selesai balik lagi ke akhirat. Akhirat itu bahasa Arab, artinya terminal terakhir, sekaligus juga terminal awal. Makanya jangan menjadi orang yang latah. Begitu ada orang meninggal, langsung kalian bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal kita juga nggak ngerti dengan ucapan itu. Karena itu bahasa Arab, kita menganggap asal Arab itu doa. Kan nggak sedikit sekarang umat Islam menganggap innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu seakan-akan doa untuk orang yang mati. Kan konyol. Masih mending konyol. Jadi innalillah, sesungguhnya kita berasal dari Allah. Sadari ya. Wa inna ilaihi rajiun. Ilah itu bukan Allah. Ilah itu apa yang kamu pertuhankan. Betul kita berasal dari Allah, tidak bisa dibantah lagi. Apakah semua yang berasal dari Allah akan kembali secara otomatis kepada Allah? Ya belum tentu. Yang tahu jalannya ya baliknya ke Allah. Yang nggak tahu jalannya ya entah kemana. Makanya innalillah, sesungguhnya kita berasal dari Allah, wa inna illah, dan kita akan dikembalikan pada apa yang kita pertuhankan. Ya kita menuhankan Allah, ya baliknya ke Allah. Kalau kamu menuhankan rumahmu, ya kamu juga nggak balik-balik ke Allah, ya tinggal saja di situ, muter-muter. Ya berpisah tubuh dengan ruh berpisah. Tetapi keterpisahan itu tidak membuat dia pulang. Tubuhnya kembali ke tanah, yes. Tetapi apakah ruh yang ditiupkan ke dalam tubuhnya itu kembali lagi? Belum tentu. Jadi asal dari Allah dan akan kembali kepada apa yang dia pertuhankan. Kan masuk akal. Itu teks bahasa Arabnya begitu. Jadi tidak ada kata-kata doa di situ. Oleh karena itu maka ya asal kita adalah Allah, tempat akhir perjalanan kita juga Allah. Jadi akhirat itu apa? Akhirat itu adalah terminal terakhir, akhir sekaligus juga terminal awal. Jadi kita ini makhluk apa? Aslinya kita ini makhluk akhirat. Sedang dikaryakan di dunia. Membawa nilai-nilai akhirat yang disebut dengan nilai-nilai keilahian. Makanya ketika ruhku ditiupkan ke dalam diri kita, bukan hanya wajibul wujudnya yang ditiupkan, tetapi juga sifat karakternya Allah. Maka dirangkum dalam 99 asmanya Allah. Jadi saat ruhku ditiupkan itu, ditiupkan juga Ar-Rahman, ditiupkan juga Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar sampai As-Sabur, semuanya itu ada. Maka di Quran dikatakan segala kebutuhan tentang dirimu sudah ada dalam dirimu sendiri. Jadi tidak perlu mencarinya keluar.
Nah, kenapa kita tidak mendapatkan yang kita butuhkan? Karena nyarinya selalu keluar. Makanya carilah ke dalam dirimu sendiri. Itu namanya meniti ke dalam diri. Gitu. Jadi tugas kita di dunia adalah mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Makanya sebaik-baiknya manusia adalah yang berkarya, yang berguna untuk orang banyak. Bikin sendok aja udah ada gunanya hidup tuh. Bikin garpu tuh ada gunanya hidup itu. Bikin kain ada gunanya tuh hidup. Ya. Nah, kita ini selama ini mengatakan manusia berguna itu yang rajin melaksanakan ritual-ritual agama tertentu sampai-sampai dia melupakan dunianya. Nah, itu sudah salah kaprah. Sehingga kita menjadi orang yang usil pada orang lain ketika orang lain berkarya. Kan sekarang ya, kalau orang tidak berbuat apa-apa, asal kelihatan saja menjalankan ritual agama, kan disebut soleh. Kan soleh itu ukurannya itu. Ngaji seminggu tiap hari, kerja enggak. Makanya ngaji itu nggak usah sering. Ya, nggak usah sering. Kalian tuh seragam sampai 7, tas 7. Tas B7. Saya cuma khawatir aja keseringan seminar, kapan mau mengamalkan hasil seminar? Seminar terus. Kan sekarang ini kan asal orang rajin seminar dapat sertifikat kan gampang naik pangkat. Besok-besok sudah jadi guru besar aja. Kan gitu kalau PNS. Ya saya cuma khawatir aja, itu yang seminar tiap hari, kapan dia punya waktu ngamalin hasil seminar? Sama dengan orang yang ngaji tiap hari, kapan ngamalkan hasil pengajian? Soleh itu bukan di pengajian. Kalau lagi begini kalian duduk di depan saya, kan kalian itu kelihatan seperti baik. Kalau di depan saya gini, kelihatan seperti sabar. Kalau udah pakai baju rapi gini, kan kelihatan seperti soleh. Kelihatannya. Padahal tidak ada ujian apa-apa di sini. Tidak ada ujian apa-apa di sini. Ujian yang sebenarnya itu ketika kalian keluar dari sini. Naik sepeda motor, jalan macet, stop, jangan hidupkan klakson. Jangan nyalip kiri kanan, di situ aslinya kalian tuh kelihatan. Di sini ya, cari orang sabar susah saya ngukurnya. Tapi di jalan dia orang sabar kan gampang. Betul nggak? Nyalip kiri, nyalip kanan, udah jelas di stopan. Masuk sini. Padahal diem aja. Kan ketika stopan sudah warna hijau, kan jalan juga. Di situ saya bisa lihat orang yang gak sabar. Di sini semua kelihatan seperti sabar. Jadi sebetulnya ketika sedang di masjid gini, kalian itu semua sedang pakai topeng. Sedang berpura-pura jadi orang baik. Keluar dari sini, sendalnya keinjek orang. Udah mulai nyolot itu. Itu aslinya tuh di situ. Nah, kita ini selama ini mengukur kesolehan dengan alat ukur yang salah. Kalau orang sudah putih ke atas, putih ke bawah, pakai ubal-ubal putih, sorban putih, tangannya cuma muter-muter tasbih, soleh. Padahal itu baru kelihatan soleh. Orang soleh itu bikin pesawat. Orang soleh itu riset setiap hari, bikin sabun yang tidak mencemari lingkungan, bikin listrik yang bisa menerangi kampung-kampung yang kegelapan, bikin kabel. Gimana caranya supaya bikin kabel yang hambatan listriknya sekecil mungkin, sehingga listrik itu tidak boros karena hambatan listriknya kecil. Orang yang soleh itu setiap hari berkarya bagaimana supaya kehidupan ini semakin beradab, semakin mudah. Itu soleh. Orang soleh itu bikin HP, bikin Google Map. Sekarang kalian mau pergi ke rumah saya dari Jakarta, pencet aja. Jalan Sariwangi nomor 51, nyampe. Lurus 5 km belok kanan, 10 km belok kiri. Jelas sekali ada suaranya. Pernah mikir gak kenapa orang bisa bikin seperti itu? Itu harus menguasai yang namanya komputasi. Harus menguasai bahasa program. Harus menguasai tentang gravitasi. Karena itu semua menggunakan teori gravitasi.
Kalau saya cerita itu pasti kalian nggak ngerti. Makanya daripada saya cerita lebih bagus nggak usah. Karena saya salah alamat kalau di sini. Kalau di depan mahasiswa yang sedang belajar teori gravitasi, saya jelaskan bagaimana Google Map itu dibuat. Tercengang tuh mahasiswa. Nah ini soleh saya bilang. Saya lihat banyak mahasiswa saya di sudut-sudut kampus itu baca Quran. Dan Qurannya tuh nggak suka yang gede-gede. Saya juga heran. Yang kecil itu baca Quran. Habis gitu saya tanya, kamu ngerti yang dibaca? Enggak, Pak, katanya. Dan saya pastikan dia pasti ngaku orang soleh. Dan yang tidak baca kayak dia pasti dia bilang salah. Ini kan ukuran yang salah. Dan ini harus diperbaiki. Kan ini paradigma yang keliru. Itu. Nabi Muhammad sedang saum. Ketika disuguhi makanan oleh orang Yahudi, yang nyuguhi orang Yahudi, beliau batalkan saumnya demi untuk menghormati hidangan yang disajikan oleh orang Yahudi. Soleh apa salah? Seorang nabi kan begitu, ngasih contoh, soleh. Model-model kalian ini ada tuh murid saya, tiap datang ke rumah saya saum. Setiap disuguhi diajak makan sama saya, maaf ayah, saya sedang puasa. Suatu saat saya juga ngomel aja. Kamu itu gimana sih? Diajak makan sama saya, tiap datang ke rumah saya, saum mulu. Apa yang dicari? Hak tubuhmu kenapa tidak dikasih? Itu sudah kurus kerontang saum tiap hari. Ya ntar penyakitan. Apa disuruh begitu sama semesta? Apa Allah itu yang suka merampas kesenangan kita? Tidak. Allah ingin kamu bahagia, ingin kamu menikmati seluruh ciptaannya. Siddhartha Gautama 6 tahun tinggal di hutan, meninggalkan kerajaannya. Beliau ingin mencapai pencerahan di hutan, sampai kurus kerontang, saum setiap hari tidak makan. Dan tiba-tiba kemudian ada sekelompok darwis yang bernyanyi. Ada orang katanya di hutan ini yang sedang menyiksa dirinya, pura-pura mau mencari Tuhan. Tersinggung tuh Siddhartha Gautama. Kemudian dia sadar, dan ternyata di hutan menyiksa diri, yang didapat bukan pencerahan. Dia pulang ke kerajaannya, makan seperti biasa, hidup seperti biasa, melayani orang-orang yang dia cintai. Justru di pohon bodhisatwa inilah beliau mencapai pencerahan. Di pohon zaitun inilah beliau mencapai pencerahan. Kalau yang tradisi Nasrani, di pohon Natal inilah mencapai pencerahan. Gak usah usil lihat pohon Natal. Pohon Natal itu lihat, lampu semua kan? Iya. Makanya puncaknya pohon Natal juga bulan bintang, sama dengan menaranya masjid. Kalian itu kadang-kadang ngerti enggak, bencinya udah duluan. Itu simbolik. Begitu seseorang sudah Natal, lahir kembali kesadarannya, maka tubuhnya itu bercahaya, banyak lampunya. Dia bisa melihat pusat semesta dalam dirinya. Itu namanya sudah tercerahkan. Maka dalam Injil dikatakan, ya, Allah cahaya adanya, sekali-kali tiada gelap di dalamnya. Selagi cahaya itu ada padamu, percayakan cahaya itu supaya kau menjadi anak-anak cahaya. Keren itu. Kalau ngerti, kan kalian baca Injil juga kagak, bencinya udah duluan. Saya hatam Injil. Dan tidak ada yang salah di sana. Yang salah pikiranmu tentang Injil. Karena dari kecil sudah membencinya. Ngomong aja sembarangan. Ketika ditanya waktu pelajaran agama, kitab yang wajib diimani ada berapa? Lancar. 4 katanya. 1 Al-Quran turun sama Nabi Muhammad. 2 Injil turun sama Nabi Isa. 3 Taurat turun sama Nabi Musa. 4 Zabur turun sama Nabi Daud. Pertanyaan selanjutnya dari saya, bagaimana kau bisa mengimani? Punya aja enggak, baca aja tidak. Lucu kan? Memang lucu kalian ini. Bagaimana bisa mengimani? Saya waktu minta dibelikan Injil sama bapak saya juga dipukulin sama bapak saya. Ngapain kan kau minta Injil? Permintaan saya dianggap aneh. Padahal bapak saya ngajarkan pada saya, kitab yang wajib diimani ada 4. Quran saya punya, Injil pengen punya. Kenapa saya tidak boleh? Kan harus diimani. Apa yang salah dengan saya? Malah dipukulin. Ya udah, karena dipukulin ya saya ngumpulin duit beli sendiri.
Diumpetin lagi, karena nggak boleh kelihatan. Seperti itu kita beragama selama ini tidak terbuka. Terus terang ya, saya pernah benci sama Injil. Tapi kebencian itu bukan karena saya tahu isinya buruk, bukan. Karena saat itu ditanamkan pada diri saya untuk membencinya. Seperti saya benci salib, padahal saya nggak ngerti salib. Lihat salib itu. Bagian yang mendatar kan pendek, tapi bagian yang vertikal kan panjang. Kan di situ ada makna yang dalam. Vertikal itu urusan horizontal, urusan duniawi. Vertikal itu kan urusan yang panjang, urusan keabadian. Itu kan sama saja dengan kita belajar pergi ke Mekah disuruh sa'i. Laki-laki disuruh lari, perempuan disuruh jalan. Kan simbolisasi itu namanya. Apa maknanya? Laki-laki itu urusan ruhani, perempuan urusan jasmani. Urusan dunia jalan aja kata Allah. Yang penting kamu kerja, ntar juga ada rezekinya. Tapi urusan akhirat, urusan pulang kepada Allah, kamu harus lari. Berapa kali kalian pergi sa'i ke sana? Gak ngerti-ngerti. Yang penting kalau sudah lampu hijau, laki-laki lari, perempuan jalan. Walaupun perempuan guru senam, tetap aja jalan. Gak boleh jadi lari. Walaupun laki-laki pernah kena stroke, tetap harus lari, kan begitu. Nah, ketika kalian sudah lari karena laki-laki merasa sudah dapat surga, padahal gak ngerti apa-apa. Itu kan simbolisasi, makna terdalamnya bukan itu. Urusan rohani, urusan spiritual, lari. Urusan jasmani, jalan aja. Jalan aja. Asal silaturahimnya bagus, nanti juga rezeki pasti dapat. Kan begitu. Ini saya ngomel, ngerti ya maksudnya? Makanya di dalam tradisi sahabat kita yang sedang merayakan Natal sekarang, kan pohon Natal menjadi simbolis. Nah, Natal itu bahasa lain. Kalau bahasa kita yang di Islam itu kan Maulid. Sama sebetulnya esensinya. Maulid itu apa? Kelahiran. Kelahiran siapa? Maulid itu bukan kelahiran Nabi Muhammad, tetapi kelahiran setiap manusia. Beliau sudah mencapai kelahiran yang kedua sehingga mencapai kesadaran. Satu Muhammad saja yang sadar, semesta terang benderang. Kapan kita mau lahir seperti beliau? Karena kita harus mengalami kelahiran yang kedua. Begitu kelahiran yang kedua lahir, maka tubuh kita menjadi pohon zaitun yang diberkahi. Bukan dari timur, bukan dari barat. Di situ kita menemukan nur ala nur. Kan cahaya juga. Jadi sebetulnya dalam tradisi Nasrani kita mengenal pohon Natal, lampu semua. Dalam tradisi Quran surat An-Nur ayat 35 ada yang namanya cahaya di atas cahaya. Kapan itu? Ketika kita menemukan pohon zaitun kita ini bercahaya. Mana pohon zaitun? Bukan dari timur, bukan dari barat. Berarti bukan dari mana-mana dong. Kan diri kita sendiri. Ini adalah bodhisatwa kita yang sangat luar biasa. Kendaraan untuk mencapai kesadaran. Asik kan kalau kita mengerti semuanya, sehingga kita menemukan nilai-nilai universalnya. Disitulah muncul toleransi. Makanya pagi-pagi subuh-subuh saya mengucapkan selamat Natal 2022, tahun baru 2023. Semoga kebahagiaan Natal menjadi cahaya terang bagi semesta. Sahabat-sahabat Nasrani mendapatkan ucapan selamat dari saya, seneng banget. Apa begitu saya mengucapkan Natal saya jadi Nasrani? Kan tidak. Kalian mengucapkan hari pahlawan kan besok tidak jadi pahlawan. Kalian mengucapkan selamat hari ibu kan kalian juga tidak jadi ibu-ibu. Kenapa takut? Kalau saya mengucapkan hari Natal kan saya tidak jadi Nasrani. Betul nggak? Iya. Saya masih seperti ini. Nggak berubah. Tetapi silaturahim saya kan makin luas. Makin luas. Disitulah kita bisa hidup berdampingan bersama dalam perbedaan. Asik bukan? Saya kasih tahu nih kemarin sahabat-sahabat yang saya utus pergi ke panti jompo dalam rangka Natal, membagikan makanan ringan untuk mereka bekal selama beberapa, sabun, sikat. Ya, senang kalian? Senang lihat wajah mereka? Bahagia? Kan sederhana, bahagia itu ketika melihat orang lain bahagia. Saya utus kalian pergi ke panti asuhan, ketemu dengan anak-anak, ya, anak kecil, bayi yang ditinggalkan ibu bapaknya terlantar di sana. Apa mereka harus ditelantarkan karena agamanya tertentu?
Kenapa kalian berbuat kebaikan dan cinta harus bertanya agamanya apa? Lihat Allah mencintai makhluknya tidak pernah pakai syarat, unconditional, semua tanpa syarat. Kalau kalian sudah bisa mewakili cintanya Allah, kalian sudah menjadi tahaluk bi akhlakillah, berakhlak seperti akhlaknya Allah. Kalian menjadi juru damai di semesta ini. Kalian menjadi lilin yang menyala. Satu lilin saja menyala, 1000 lilin yang masih tidur belum menyala bisa dinyalakan dengan satu lilin yang sudah menyala. Semesta ini cuma butuh satu orang saja yang berkesadaran. Maka saya sering mengatakan, begitu hari ini kalian sadar, maka semesta kehilangan satu orang bodoh. Kalau hari ini kalian sadar, semesta kehilangan satu orang bodoh. Semoga orang bodoh itu adalah kamu. Paham? Oke, ini baru pembukaan. Pembukaannya aja panjang. Oleh karena itu, mari kita bersyukur hari ini kita ada di sini, karena untuk berada di sini tidak mungkin kalau tidak dipilihkan oleh semesta. Saya yakin hanya orang-orang yang punya keberanian untuk mengubah diri yang ada di sini. Mereka yang merasa diri paling benar, yang merasa diri paling soleh, yang merasa tahu padahal dia tidak tahu, cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, gak ada di sini. Saya pastikan kalian yang ada di sini adalah kalian yang tidak tahu, tetapi kalian tahu bahwa kalian tidak tahu. Beruntung jadi orang seperti itu. Maka setiap saat kita menyediakan ruang kosong untuk kehadiran berkah. Mereka yang gelasnya sudah penuh, ditutup lagi. Lalu tinggal di tempat yang tinggi, siapa yang mau ngisi? Coba gelasnya kosong, tutupnya dibuka, menyediakan diri untuk dialiri air, dan dia letakkan gelasnya di tempat serendah-rendahnya, dan siap diisi oleh siapapun. Tidak akan pernah kosong gelas ini. Mereka yang selalu merasa diri tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, dan tidak merasa sebagai siapa-siapa, saya ucapkan selamat. Berkah semesta akan mengalir dalam diri kalian. Dan siapapun yang merasa dirinya siapa, bisa apa, punya apa, selamat juga. Kalian tidak akan pernah kaya, kering kerontang, dan tidak akan pernah mencapai kebijaksanaan. Makanya di satu judul YouTube saya dengan terpaksa membuat satu judul, kelompok manusia yang tidak bisa ditolong. Siapa manusia itu? Mereka yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, dan seakan-akan dia sudah tahu karena kemana-mana dia ngasih tahu. Padahal yang dia kasih tahu pun dia tidak tahu. Coba tanya, kalau dia sedang cerita surga, pernah ke sana enggak? Belum kan? Berani-berani ngajak orang. Berarti kan dia juga tidak tahu. Cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, tapi ngajak-ngajak orang, nekat itu. Coba, kemana-mana kan ceramahnya ngasih tahu tentang neraka. Betul enggak? Nakut-nakutin. Tanya, kapan Bapak pulang dari sana? Pasti nggak tahu kan? Iya, karena yang dia sampaikan itu hanya persepsi dia tentang surga dan neraka. Padahal di Quran dikatakan surga dan neraka adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Jadi surga dan neraka itu adalah tubuh kita. Bisa jadi surga, bisa menjadi neraka, ya terserah Anda. Surga dan neraka bukan aspek geografis. Surga dan neraka adalah masalah psikologis, sudut pandang sebetulnya. Sesederhana itu kata Quran. Fa ammal ladzina syaqu fa finnar lahum fiha zafirun wa sahikun. Saya bacakan ayatnya, takut nggak percaya. Kalau kagak dibacakan Arabnya ntar nggak percaya. Dari tadi ceramah nggak ada Arabnya. Cap kaki 3 buatan Cina, kada ditulis huruf Arab kalian beli. Betul nggak? Ada khasiatnya kan, karena hurufnya Arab. Padahal cap kaki 3. Iya. Makanya di Indonesia banyak sekali kemarin itu ketika Raja Qatar melakukan pidato Piala Dunia dan pidatonya pakai bahasa Arab dalam rangka Piala Dunia pidatonya, dan semua di rumah pasang televisi dan siap amin amin selama pidato. Karena kadang-kadang asal Arab kita sebut saja itu doa. Siapa yang suka karaokean? Karaokean boleh nggak pakai bahasa Sunda?
Bahasa Jawa? Bahasa Indonesia? Bahasa Inggris? Bahasa Mandarin? Bahasa Arab? Begitu karaokean pakai bahasa Arab, semua jadi amin. Amin. Bahkan banyak sekali anak-anak yang diajarin tidak bisa membedakan mana kata-kata pujian dan mana lagu asal Arab sekalipun itu lagu. Maka setiap sebelum sholat selalu dikumandangkan oleh anak-anak, termasuk juga orang tua. Baik, kita lihat, kelahiran adalah kematian yang dimulai. Ini bahasa berat memang. Tapi saya juga nggak ngerti kenapa saya tiba-tiba dikasih bahasa ini. Kelahiran adalah kematian yang dimulai. Jadi saya mau cerita dulu. Saya pernah membaca sebuah kitab, nama kitabnya itu Kitab To Teaching. Nah, Kitab To Teaching itu yang menulisnya namanya Lao Tzu. Ditulisnya Lao Tzu. Nah, makanya di jalan apa itu? Tamlong itu ada Masjid Lao Tzu itu. Itu sudah jadi nama masjid sekarang tuh, Masjid Lao Tzu itu. Makanya Nabi Muhammad pernah mengatakan carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Nah, perbedaan kurun waktu antara zamannya Nabi Muhammad dengan Lao Tzu itu sudah ribuan tahun. Perbedaannya jauh. Nah, saya jadi penasaran kalau ada yang begitu. Kenapa Nabi Muhammad menyuruh kita belajar ke negeri Cina? Nah, kalau saya itu kalau ada yang begitu suka penasaran. Makanya saya pergi ke sana belajar. Dan saya sudah mendalami kitab To Teaching namanya itu. Jadi To itu nulisnya kalau di Cina T-O-O, To Teaching. Nah, ternyata To itu Tuhan dalam bahasa universalnya, To Teaching. Jadi To itu Tuhan sebetulnya. Nah, To dalam bahasa Cina di Bandung jadi Ta. Makanya di Bandung ada universitas namanya Maranatha. Saya suka penasaran juga itu. Memang saya itu memang gak pernah berhenti penasarannya. Saya bersyukur sama Allah, kalau saya gak ngerti sesuatu gak bisa tidur. Beda kan sama kalian? Ya. Kalau gak ngerti sesuatu malah tambah nyenyak tidurnya. Saya dulu kalau belajar fisika itu, kalau belum ngerti itu gak bisa tidur. Bayangkan ya, 3 tahun saya SMA di Garut, itu saya ditegur hampir tiap bulan oleh petugas perpustakaan. Gara-gara buku EGM dulu namanya EGM, Energi, Gelombang dan Medan. Itu buku fisika SMA tuh. Yang segenerasi dengan saya mungkin yang pernah sekolah pasti pernah tahu tuh buku EGM. Itu buku saking cintanya sama buku itu sampai ke bawah tidur itu. Dan saya itu ya tidur tuh sama buku. Bayangkan, gak rusak gimana itu buku. Makanya setiap saya buku itu dikasih ke petugas perpustakaan, pasti petugas perpustakaan bilang, maneh deui. Tukang ngarusak buku. Ya, saya mulai pasang badan sama petugas perpustakaan. Ini buku sebegini banyak Pak, saya bilang bagus semua dan tidak dipakai. Kalau saya dianggap merusak buku ini, kan cuma saya di sekolah ini yang merusak buku ini karena saya pakai. Lihat nilai saya, fisika saya selalu 10. Karena petugas perpustakaan nggak pernah lihat nilai saya. Jadi nggak apa-apa kan buku dipakai. Kayak Quran di rumah kalian kan rapi, bersih. Beda dengan Quran saya, banyak coretannya. Itu bedanya Quran kalian dengan Quran saya. Tapi ada juga yang murid saya, ayah katanya boleh nggak dibeli Quran ini? Kenapa? Seneng coretannya. Wah kalau gitu berarti harus mahal dong. Karena yang mahal coretannya. Jadi saya itu punya kebiasaan kalau belum mengerti nggak bisa tidur itu. Makanya begitu saya Maranatha apa sih? Wah saya belajar tuh cari bahasanya. Ternyata Maranatha itu artinya aku datang Tuhan. Merinding saya begitu tahu artinya. Maranatha itu artinya aku datang Tuhan. Itu sama dengan labbaik Allah. Kan kalian kalau pergi ke Mekah itu kan bilang labbaik Allahumma labbaik, aku datang Tuhan kan gitu. Ya kan? Karena kalian nyangka kan Tuhan di sono. Maka begitu ke Arab kan langsung bilang aku datang Tuhan. Kalau di sini kan gak pernah bilang begitu. Coba
Kalau kalian datang ke masjid saya, labbaik Allah, aku datang Tuhan, pasti akan ditimbukin orang sekampung. Aneh katanya, karena labbaik Allah bisa di sana. Karena kita juga udah terparadigma, udah terdoktrin dengan itu. Gak ngerti bahasa aslinya. Makanya kan lucu. Orang Indonesia kalau pergi ke sana, laki-laki dipanggil haji, perempuan dipanggil hajah, kan begitu. Mau TKW, mau ibadah, dijedah sama panggilannya. Yang laki dipanggil haji, haji, baris maksudnya. Hajah, hajah, baris ini. Karena haji dan hajah itu sebutan orang Arab buat kita, karena kita di sana sebagai pengunjung. Jadi haji itu artinya pengunjung. Hajah juga pengunjung untuk perempuan. Lucunya kita udah pulang dari sana pengen dibilang pengunjung. Coba, padahal udah balik. Tapi ketololan ini kan menyebar di mana-mana. Makanya saya ketika diundang ke pesantren, kemudian ditulis nama saya Kiai Haji, saya bilang, saya udah balik dari Mekahnya. Lu kenapa pakai haji-hajian segala? Udahlah Saiful Karim aja, susah banget sih. Karena masyarakat katanya nggak mau kalau nggak pakai itu. Saya nggak jadi ceramah. Harus pakai embel-embel. Dan sekarang tuh orang kalau nggak pakai embel-embel nggak percaya diri. Aneh kan? Karena kebodohan kita disembunyikan di balik atribut yang dibangun oleh gelar-gelar yang kita berikan. Betul nggak? Ini saya kasih tahu dia yang suka pakai embel-embel. Kalian tuh berarti nggak percaya diri. Karena percaya kalau pakai embel-embel. Walaupun nggak ada ilmunya, udah pakai embel-embel, kan disangka banyak ilmu. Betul nggak? Ini suka. Lucu kan? Oke, baik, lanjutkan. Jadi, kelahiran adalah kematian yang dimulai. Apa sih kelahiran? Baik. Lihat semuanya ke sini. Agak serius kuliah kita hari ini. Kelahiran yang kita pahami adalah pada saat kita menyakiti ibu, pada saat ibu menumpahkan darah, pada saat seorang ibu harus kehilangan nyawa untuk kelahiran kita, itu yang disebut dengan kelahiran. Titik awal kita datang ke dunia ini. Betul? Salah memahami itu? Tidak salah. Tetapi kelahiran secara total, secara universal bagi saya adalah saat ruh ditiupkan ke dalam tubuh. Makanya kebalikan dari kelahiran adalah kematian. Berarti kematian saat ruh berpisah dari tubuh. Makanya kan dalam fase kehidupan orang tua kita, sering saya ulang-ulang tuh. Ada fase mas kumambang, masa mengambang di rahim ibu. Paham? Di mana tuh? Di sini, di rahim. Kondisi kita saat itu seperti apa? Ayo kita ulangi ke belakang. Kondisi kita saat itu adalah mati tetapi hidup. Itu yang disebut dengan mati sakjeroning urip. Coba perhatikan. Orang mati mendengar? Tidak. Kan kita tidak mendengar, disumbat oleh ketuban. Orang mati melihat? Tidak. Kan disumbat oleh ketuban. Orang mati bernafas? Tidak, kan disumbat oleh ketuban. Orang mati bicara? Tidak, kan disumbat oleh ketuban. Jadi semua lubang yang ada di kepala saat di rahim ibu, di alam mas kumambang, saat itu semua disumbat oleh ketuban. Tidak mendengar, tidak melihat, tidak bernafas, tidak bicara. Maka itu yang disebut dengan mati. Tetapi kok kita hidup, itu yang disebut dengan mati selagi hidup. Apa yang paling unik di sana? Ini saya kasih tahu. Yang paling unik di sana diabadikan dalam Al-Quran. Allah bertanya kepada kita saat itu. Pertanyaan Allah begini. Alastu birabbikum? Apakah aku ini Tuhanmu? Pada saat itu justru kita bisa menjawab. Lantang kita menjawab. Qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan Tuhan. Pada saat kita sedang mati tetapi hidup, pada saat seluruh lubang yang di kepala disumbat dengan ketuban, di situ kita mengatakan qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan Tuhan. Yes, aku di sini Tuhan. Aku sedang menatap kemuliaan wajah-Mu Tuhan. Kira-kira begitulah bahasa saya. Kalau bahasa Qur'annya kan tadi. Saya pengen nangis kalau begini.
Jadi 9 bulan 10 hari waktu di rahim ibu itu tidak ada yang disaksikan kecuali dia. Mata kita saat itu terbuka, tetapi bukan mata yang ini. Yang terbuka saat itu mata kolbu. Karena tidak mungkin kita mengatakan qalu bala syahidna kalau saat itu tidak ada yang dilihat. Makanya di dalam Quran ada cerita Nabi Yunus ditelan ikan. Sebetulnya itu prosesi persis seperti saat kita di rahim ibu. Cuman kita kan gak ngerti selama ini. Nabi Yunus ditelan ikan karena diceritakan, apalagi ikannya ikan paus katanya, ngarang. Pakai paus segala. Ya ditelan ikan persis seperti saat kita di rahim. Makanya begitu ditelan ikan, Nabi Yunus doanya luar biasa. La ilaha illa anta, la ilaha illa anta. Tidaklah Tuhan kecuali engkau, tidak Tuhan kecuali engkau. Saat itu Nabi Yunus sedang mengalami syahadat sejati. Gak mungkin mengatakan tidak ada Tuhan selain anta, kalau antanya tidak ada di situ. Kan saya bilang tidak. Kalau saya bilang kamu kan tidak mungkin, kamunya nggak ada. Coba kalau saya bilang kamu, pasti kalian mikir kan, wah ini kayaknya ayah Gurus dibawa ke rumah sakit jiwa. Tapi kalau saya bilang kamu dan ada kamunya, kan kalian nggak apa-apa. Tapi kalau saya bilang kamu, wah takut. Kan tidak mungkin bilang kamu nggak ada kamunya. Saat itu Nabi Yunus mengatakan, la ilaha illa anta, tidak Tuhan kecuali anta. Makanya kalau kita belajar tauhid, tauhid yang pertama adalah la ilaha illallah. Itu tauhid yang paling awal itu. Ketika seseorang itu sedang belajar tauhid, yang pertama adalah la ilaha illallah. Naik berikutnya menjadi la ilaha illahu. Naik lagi berikutnya la ilaha illa anta. Jadi Nabi Yunus saat itu sedang mengalami fase tauhid yang ketiga. Dari la ilaha illallah sudah naik lagi la ilaha illahu. Kalau dia mengatakan dia, berarti boleh tidak ada di sini dong. Siapa yang membangun laptop ini? Dia. Belum tentu ada di sini. Kalau kamu harus ada di sini. Dan puncak tauhid yang terakhir adalah la ilaha illa ana. Jadi la ilaha illallah naik lagi menjadi la ilaha illallah, naik lagi menjadi la ilaha illa anta, dan puncaknya adalah la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Siapa yang mengalami puncaknya tauhid itu? Dalam Quran diabadikan puncaknya tauhid itu dialami oleh Nabi Musa dalam Quran surat Toha. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Jadi maaf, kalian akan bisa sholat kalau sudah mencapai tauhid la ilaha illa ana. Makanya perintah sholat hanya diberikan kepada Nabi Musa yang sudah mencapai tingkat tauhid la ilaha illa ana. Jadi nggak bisa sembarang. Kalau tauhidnya masih la ilaha illallah, masih la ilaha illallah, masih la ilaha illa anta, belum bisa sholat. Makanya sholat itu bukan menyembah, tapi sholat itu adalah sadar dengan kehadirannya. Karena dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekarang saya walaupun sedang ceramah, saya tidak pernah tidak sholat. Makanya sholat tingkat tinggi di Quran dikatakan alladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Sholatnya tidak terkungkung oleh ruang dan waktu, karena selalu sholawat terhubung. Wah, kalau sudah di tingkatan itu, sholat itu setiap hela napas kita. Makanya jangan usil kalau kita baru sampai di tingkatan sholat yang terjebak oleh waktu. Jangan mengatakan orang lain tidak sholat. Siapa tahu sholat mereka lebih canggih lagi dari sholatmu yang sekedar ruku dan sujud secara fisik saja. Makanya saya mengajarkan pada murid-murid saya, stop usil. Jangan komentar, jangan usil, maafkan, biarkan. Urusi saja dirimu sendiri. Jangan suka ngurusi orang lain. Jadi apa itu kelahiran? Kelahiran itu saat ruh ditiupkan ke dalam tubuh. Paham? Apa itu kematian? Saat ruh keluar dari tubuh. Nah, kapan ruh ditiupkan ke dalam tubuh? Tepat saat tubuh sudah sempurna dibuat.
Maka Allah bilang, fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu dengan sempurna di rahim ibumu, saat itu aku tiupkan ruhku. Itulah kelahiran. Paham sampai sini? Oke. Apa yang ditiupkan ke dalam tubuh? Yang ditiupkan ke dalam tubuh itu adalah ruh. Dan ruhnya bukan ruh siapa-siapa, ruhku, bukan ruhmu. Jadi kalau kita berpikir, yang mana ruh saya? Gak ada. Karena yang ada adalah mirruhi, ruhnya Allah. Jadi siapa saya? Jawab sendiri ya. Kan tidak ada ruh saya. Yang ditiupkan Allah itu adalah ruhku, kata Allah. Tidak ada ruhmu. Allah tidak pernah meniupkan ruhmu. Tidak, yang ditiupkan adalah ruhku. Nah, dalam ruh itulah ada jiwa. Jadi keseluruhannya disebut ruh. Bagian dari ruh ada namanya jiwa. Itulah dirimu, itu diri sejatimu. Yang sering disebut dengan nur insan. Karena cinta kasihnya Allah, maka nur insan ini tidak dibiarkan sendiri. Ditemani oleh Allah dan Rasulnya. Rasul yang mana? Rasul sejati yang punya sifat sidik, amanah, fatonah, balagoh ada dalam diri kita, ada hidup dalam diri kita itu. Sayang sekali banyak yang tidak tahu. Nah, itu cinta kasih semesta. Jiwa kita ini tidak pernah tidak didampingi, sekotor apapun, didampingi oleh Allah dan Rasulnya. Di sini. Itulah pentingnya kalian mengalami syahadat sejati yang itu. Itu yang disebut dengan syahadat suci. Itu yang harus dialami. Kalau syahadat kita belum di tingkat itu, baru di tingkat mulut di sini, itu masalah kita. Sehingga kita tidak pernah bisa sholat dalam tingkatan Ibrahim. Makanya maqamu Ibrahim musola. Sholatlah kamu di tingkatan Ibrahim. Karena Ibrahim sebelum sholat kan berjumpa dulu dengan jati dirinya yang sejati. Jadi ulangi, dalam ruh itu ada jiwa. Makanya di Quran dikatakan laqad kafaral ladzina qalu inallaha salisu salasa. Maka tertutuplah orang-orang yang mengatakan Allah salah satu dari yang tiga. Konsepsi tentang Allah di Quran selalu nur insan, nur Muhammad, dan nurullah. Gumulung manunggal. Itu namanya syahadat suci. Nah, jiwa inilah yang memiliki karma. Jiwa inilah yang harus diselesaikan dalam kehidupan ini. Maka jiwa ini untuk menyelesaikan karma ditiupkan kembali ke dalam tubuh. Jadi jiwa inilah yang sedang menjalani karma. Tetapi untuk menjalani karma jiwa dibimbing oleh Allah dan Rasulnya. Itu cinta kasih semesta. Makanya jiwa ini masuk ke dalam tubuh mengalami kelahiran. Jadi untuk apa sebetulnya jiwa ini harus lahir lewat tubuh? Karena jiwa ini harus kembali ke fitrahnya. Kapan jiwa kembali ke fitrahnya? Ketika jiwa ini sudah bisa menyelesaikan semua utang karmanya. Makanya maaf, sekarang ini orang justru datang ke sini bawa utang. Ada 3 utangnya. Satu ya utang masa lalu yang belum selesai. Yang kedua, jalan bengkok yang pernah dilalui. Yang ketiga, pekerjaan masa lalu yang belum selesai. Dan dia datang ke sini membawa utang. Malah di sini dia bikin utang baru. Jadi utang lama tidak terbayar, utang baru dibuat lagi. Akibatnya dia bertumpuk-tumpuk utang. Itu yang dikatakan Rasulullah, janganlah kamu mati membawa utang. Nah, selama ini utang yang dimaksud oleh kita adalah ke BRI, ke BCA. Lah kalau utang itu kalian mati, ya enggak apa-apa. Nanti kan BCA juga cari ahli warisnya. Karena saat kalian menandatangani utang, itu sebetulnya secara implisit ahli warismu juga ikut menandatangani. Ada rumahnya pasti dirampas bank, gitu. Makanya utang manusia yang paling besar adalah tidak tahu Tuhan. Karena kita asalnya tahu Tuhan, menjadi tidak tahu Tuhan, maka saat manusia tahu Tuhan kembali disebutnya taubat. Nah, kalian mengartikan taubat apa? Makanya banyak orangnya, wah kamu banyak dosa ya, tobat. Apa tobat itu? Ya Allah, gitu. Itu bukan tobat, itu nangis namanya. Tobat itu lihat HP saya, di situ kan? Nah, saya pindahkan ke sini, itu pindah tempat, kembali ke sini, namanya tobat. Tobat itu bahasa Arab, artinya kembali.
Kembali mengenal Allah itu namanya taubat. Maka di Quran dikatakan, siapa yang kembali kepada Allah maka pasti akan dapat ampunan Allah secara otomatis. Taubat dampaknya adalah ampunan. Apa yang diampunkan? Hati-hati. Yang diampunkan cuma satu dosa, karena dosa manusia itu cuma satu. Saya heran gitu, ada yang membagi dosa besar, dosa kecil, ada pembagian lagi. Di Quran gak ada, ngarang itu. Karena di Quran dikatakan innallaha la yaghfiru aysyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tapi Allah sudah mengampuni apapun dosa, asal jangan dosa syirik. Jadi dosa yang harus dibereskan oleh kita cuma satu, syirik. Bahkan di Injil dikatakan memfitnah, membunuh sudah aku ampunkan, tapi mengkhianatiku tidak aku ampunkan. Nah, jadi kalau dalam bahasa Injil, syirik itu disebutnya berkhianat kepada Tuhan. Itu bahasanya saja yang berbeda, tapi esensinya sama. Makanya di sini pentingnya kita belajar terbuka. Jadi semua dosa yang selain syirik sudah selesai. Itulah Allah sedang menunjukkan dirinya sebagai Tuhan Maha Pengampun. Lah kamu tiap hari ngurusi dosa-dosa yang sudah diampunkan. Buang-buang waktu. Itu Quran. Diulang 2 kali di Quran surat An-Nisa ayat 48, diulang lagi dalam Quran surat An-Nisa ayat 116. Catat itu kalau nggak percaya sama saya. Jiwa harus kembali ke fitrahnya. Gimana caranya? Supaya jiwa kembali ke fitrahnya, maka semua karma-karma yang menyangkut jiwa harus dibayar. Karena dia melakukannya di kehidupan, di tubuh ini, maka proses pembayarannya dilakukan di tubuh ini juga. Makanya dia akan dilahirkan secara berulang kali. Ini dasarnya. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kan ini apa maksud judul ini? Saya untuk menjawab judul yang tadi saja harus kerja keras menjelaskannya supaya ngerti. Dari sini mulainya. Di setiap kelahiran jiwa harus mengalami evolusi menuju kesucian jiwa. Sudah nonton di YouTube ada cara mencapai kesucian? Sudah. 3 cara mencapai kesucian. 1, berhenti serakah pada yang kamu ingin. 2, berhenti membenci pada yang tidak kamu ingin. 3, hadirkan cahaya ilahi dalam kegelapan batinmu. 3 itu yang akan mengantarkan kita kepada kesucian. Jadi orang suci dilihat dari sikapnya. Ketika dia mendapatkan yang dia ingin, tidak serakah. Ketika mendapatkan yang tidak dia ingin, dia juga tidak menghindar, tidak menolak, tidak benci. Itulah ciri orang suci. Orang suci itu bukan pakai jubah, pakai tongkat, jalannya miring. Kesucian itu harus diukur dengan indikator yang realistis. Lihat saya semuanya. Begitu Anda melihat orang hebat, dapat yang diinginkan, malah dia bagikan semua yang dia inginkan itu pada orang banyak. Wah, luar biasa, itu orang suci. Kalau orang kotor, begitu mendapatkan yang dia inginkan, langsung hasil saya, milik saya, enak aja. Mau zakat 2,5% aja nggak mau. Itu orang kotor, walaupun pakai jubah putih, kalau masih punya ikatan pada hartanya, kotor. Makanya kalau saya ngukur orang kotor gampang. Kamu tadi malam mimpi apa? Dikejar anjing gelo, kotor. Gitu aja. Orang suci nggak mungkin mimpi dikejar anjing gila. Tadi malam tidur, iya tidur. Mimpi ketemu yang menyeramkan. Itu. Kalau tidur saja kamu didatangi yang menyeramkan, hidup itu menyeramkan, itu tanda bahwa jiwamu kotor. Dan saya pastikan orang-orang yang sudah selesai dengan hartanya, sudah tidak ada ikatan, tidak ada kemelekatan, dapat yang diinginkan biasa, dapat yang tidak diinginkan biasa. Ya, susah senyum, senang senyum, udah
S4 sekolahnya. Susah senyum, senang senyum, S-nya 4. Kalau di perguruan tinggi itu baru S3 paling tinggi. Banyak yang sekolah S3 tetapi belum tentu bisa S4. Malah justru mereka yang sekolah tinggi-tinggi kalau tidak punya kesadaran malah semakin melekat dan bangga dengan atribut akademiknya saja. Paham sampai sini? Ini dalam rangka menjawab judul. Ini baru apa maksud judul itu? Panjang. Di setiap kelahiran jiwa harus mengalami evolusi menuju kesucian jiwa. Evolusi itu berarti proses yang terus menerus. Untuk mengalami proses evolusi, maka jiwa harus bertemu dengan sang jiwa melalui proses kematian sebelum mati. Makanya kelahiran adalah kematian yang dimulai. Pasti belum mengerti? Nah, saya bikin gambaran gini. Lihat saya semuanya. Saya baca kitabnya Lao Tse, kitab Tao Te Ching. Dan saya membaca juga kisah hidupnya Lao Tse. Dalam kisah hidupnya Lao Tse itu diceritakan bahwa Lao Tse itu di kandungan ibunya itu 82 tahun. Ulangi. Lao Tse itu di kandungan ibunya itu 82 tahun. Kaget? Kalian biasa-biasa aja. Harapan saya kalian kaget gitu. Ini kaget enggak? Biasa juga enggak. Saya curiga ini. Saya ketika baca Lao Tse di kandungan ibunya 82 tahun kaget. Malah saya bilang ini Lao Tse nggak nyusahin ibunya gitu. Saya marah sama Lao Tse. Kenapa? Kenapa dia nggak mau keluar-keluar? Kan kasihan ibunya kalau 82 tahun. Kalian yang 9 bulan 10 hari aja repotnya kayak apa? Jadi saya 11 bersaudara, kata ibu saya ini 11 bulan. Begitu ibu saya bilang 11 bulan, aduh saya yang paling nangis depan ibu. Maka saya bilang, ibu kalau ibu sakit cukup saya yang dikasih tahu. Dan kalau ibu nggak punya uang, cukup saya yang diberitahu. Karena saya mengembalikan cita kasih saya. Saya 11 bulan kata ibu saya. Apa saya nggak ngerepotin ibu saya? Orang 9 bulan 10 hari udah pada keluar. Saya masih nyungsep aja. 11 bulan kata ibu saya. Mana anak ke-7 lagi? Ya Allah, saya saat itu. Makanya itu janji saya pada ibu saya. Makanya ayah ibu saya meninggal di pangkuan saya. Dua-duanya. Kelamaan saya di situ. Lao Tse 82 tahun. Percaya nggak kalian? Percaya apa tidak? Nah, atau bingung bilang. Jangan karena saya ngomong langsung percaya. Jangan percaya omongan saya. Kalau nggak masuk akal tolak. Nah, bingung saya seneng. Bingung itu tanda-tanda ada kehidupan. Bingung itu ada potensi untuk jadi ngerti. Kan kalau bingung harusnya nanya, betul nggak? Nah, ternyata yang dimaksud adalah karena tadi kelahiran adalah kematian yang dimulai. Jadi waktu di rahim ibu Lao Tse itu kan bertemu Tuhan. Waktu di alam mas kumambang tadi, dia itu menyaksikan Tuhan. Ternyata saat dia lahir ke alam dunia, dia tidak mau melupakan yang dia tahu saat di rahim ibu. Sebetulnya 82 tahun itu usianya Lao Tse. Jadi selama 82 tahun dia itu selalu mengalami kematian. Tetapi mati selagi hidup. Makanya kelahiran adalah kematian yang dimulai. Itu baru Iya, Lao Tse sama dengan kita 9 bulan 10 hari di rahimnya mah. Tetapi bedanya Lao Tse ini pada saat lahir ke dunia ini dia tidak keluar dari rahimnya ibu. Tetap dia berada di kesadaran itu. Itu bedanya Lao Tse dengan kalian. Makanya Lao Tse ketika datang ke dunia itu seperti Zarasutra. Tidak menangis. Makanya kalian semua datang ke dunia nangis kan? Nah, kalau saya tanya kenapa lu nangis? Ya sedih apa? Beras belum mengerti, duit belum mengerti, betul nggak? Pacar belum punya, apa yang kau tangisi?
Itu saja belum kalian tanya. Ini kalian menyaksikan kelahiran manusia ke dunia udah berkali-kali. Dan semua kelahiran menangis. Kalian gak pernah nanya. Saya itu nanya. Waktu anak saya lahir nangis. Ya, karena saya menyaksikan 3 anak saya saksikan itu brojolnya. Nangis semua. Dan di situ saya nanya kenapa nangis? Apa masalahnya? Karena saya bertanya maka semesta ngasih jawaban. Itu tangisan seorang anak karena keterpisahan. Waktu di rahim ibu itu penuh dan saat itu menyaksikan yang indah dan pada saat ini bolong karena ketuban sudah tidak menutup lagi, saat itulah dia mulai mengalami keterpisahan. Dalam riset neuroscience, manusia mulai melupakan Tuhan di hari ke-8 dari kelahirannya. Geus hari kasabaraha ayeuna. Dan kalau itu tidak dibayar di kehidupan ini, kamu mati dalam keadaan punya utang. Makanya harus dibayar. Diutusnya para nabi, para rasul untuk mengajarkan bagaimana cara bayar utang. Makanya Allah bilang di Quran, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallah ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang mengalami keterbukaan mata kolbunya di dunia sekarang ini, maka Allah bilang, aku bebaskan dia dari dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Dosa mana? Dosa nggak tahu Tuhan. Karena dosa kan cuma satu tadi. Makanya jangan sembarangan kalau ngaji. Saya heran ya, banyak orang bilang pedoman hidupnya Quran, tapi nggak ada Qurannya. Semua persepsi pribadi saja terhadap agama. Ketika ditanya dasarnya yang mana nggak jelas juga. Ya, bahasa Inggrisnya urup up, arep up. Ya. Nah, sampai sini ngerti ya? Ini baru judul. Nggak apa-apa, hari ini ngaji judul aja udah bagus. Nah, kenapa muncul judul? Kelahiran adalah kematian yang dimulai. Jadi sebetulnya Lao Tzu saat lahir ke dunia ini, ya, begitu lahir dia sudah langsung mati lagi. Tetapi bukan mati dalam pengertian mati, hanya mati egonya. Karena saat itu kecerdasan semesta tanpa batasnya tidak berubah. Makanya beliau lahir dalam keadaan memiliki intelijensia tertinggi. Bukan intelektual. Kalau intelektualitas itu hasil sekolah. Kalau intelijensia itu kesadaran. Nah pertanyaannya kenapa beliau punya kesadaran seperti itu? Bahkan saya supaya tidak alergi, saya membaca seorang yang sangat luar biasa, saya kagumi buku-bukunya. Dan ternyata orang ini begitu lahir ke dunia itu nggak makan, nggak minum, nggak nyusu. Jadi begitu lahir ke dunia nggak makan, nggak minum, tidak juga mau dikasih air susu. Keluar selama 7 hari. Dan ternyata semua orang khawatir karena 7 hari tidak makan, tidak minum, juga tidak mau dikasih air susu. Gak ada yang bisa masuk 7 hari. Setelah 7 hari baru bisa air susu masuk. Nah ketika dia sudah dewasa ditanya, kenapa Anda waktu lahir ke dunia ini kok tidak makan, tidak minum selama 7 hari, tapi Anda baik-baik saja? Apa jawabannya? Pada saat saya mati saat itu, saya bernazar untuk saum selama 7 hari. Keburu saya mati. Makanya begitu saya lahir punya tubuh, saya lanjutkan saum saya. Ini kelahiran orang yang berkesadaran. Nah makanya orang yang berkesadaran lahir, kelahirannya itu sudah menyatakan bahwa kematian sudah dimulai. Tapi bukan mati yang itu. Tapi yang dimaksud adalah mati sakjroning urip. Makanya setelah alam mas kumambang dilalui, berikutnya kan mijil. Yang diabadikan di Mekah menjadi mencium Hajar Aswad. Makanya figuranya Hajar Aswad persis seperti rahimnya seorang ibu. Makanya Hajar Aswad itu kepala kita saat nongol di rahim ibu. Itulah titik awal kita datang ke dunia ini. Menjadi titik awal kita tawaf di sana. Beruntung kalian hari ini ngaji dengan saya, ngerti. Padahal kan udah 11 kali kan ke sana. Pokoknya suruh muter 7 kali muter aja. Nah, udah muter langsung aja merasa ahli surga. Ngerti juga enggak. Kenapa 7 enggak ngerti. Kenapa lo dari Hajar Aswad juga enggak ngerti. Stop dulu ya. Karena kalau kepanjangan nanti saya cerita umroh malah. Lanjut dulu. Setelah mijil, kemudian masuklah fase namanya sinom. Masa lucu-lucunya. Kalian dulu lucu. Dulu. Kalian sekarang gak ada lucu-lucunya. Pika sebelun. Makanya setelah sinom berikutnya kinanti. Asmarandana. Gambuh dan Danggula.
Durma, Pangkur, Magatru. Puncaknya adalah Pucung, Pocong. Nah itulah yang disebutkan kematian. Jadi ketika pocong sudah kematian berarti tubuh ditinggalkan lagi itu oleh ruh. Nah ruh kemana? Ruh tidak mati, hati-hati. Ruh tidak mati. Jadi mati itu cuma berpisah aja tubuh dengan ruh. Karena tubuh ini sudah tidak layak pakai, dikembalikan ke tanah. Didaur ulang oleh tanah, dilebur oleh tanah. Jadi kangkung, jadi singkong, jadi pisang. Dimakan lagi oleh seseorang, kawin, bertemu lagi, jadi tubuh baru lagi. Ditiupkan lagi, terus saja begitu. Masuk akal? Makanya jangan khawatir. Mau mati di pesawat, mau mati kerendam di laut, nggak usah khawatir, nggak usah dicari. Loba gawe. Kan sama-sama ke bumi. Gimana kalau saya mati di laut, nggak di darat? Apa masalahnya lo? Masalah bagi lo? Kan gitu harusnya tanya. Mati di laut ya nggak apa-apa, ntar juga kamu dimakan ikan tongkol. Ikan tongkol ditangkap nelayan, dibawa ke pasar, kan dimakan-makan juga. Habis makan tongkol, kawin. Kan bertemu lagi tuh dua sel, betul nggak? Jadilah anak. Jadi tubuh ditiupkan lagi. Kan hasil tongkol. Masalahnya apa? Kita suka ribet ya. Wah mati di laut dicari. Aduh. Kan bumi ini ada daratan, ada lautan. Ya nggak usah ada. Jadi masalah. Kan sama-sama ke bumi. Kan dari laut juga udah diambil. Kan dikubur-kubur juga. Masalahnya apa? Yang kalau dari laut udah mati kemudian dikubur jadi masuk surga gitu? Ya enggak. Biasa aja akan dilebur oleh bumi. Karena bumi punya cara untuk meleburnya. Jadi saya kasih tahu. Di tubuh kalian itu sekarang. Ada nggak air yang pernah menghuni dinosaurus? Mungkin. Di tubuhnya kalian sekarang ini ada nggak? Ya tubuhnya para leluhurmu yang sudah dilebur. Ada? Ada. Makanya kita suka rindu kampung halaman. Kenapa rindu kampung halaman? Karena tubuh kita itu berasal dari semua unsur-unsur yang ada di situ. Makan daun singkong dari situ. Apa daun singkong? Itu leluhurmu yang sudah di daun singkong. Suga ngerti dikirkeun mah. Singkong itu ditanam di situ. Di situ dulu ditanam leluhur kamu. Cuman sudah nggak ada lagi batu nisannya. Udah dilebur oleh semesta. Sekarang sudah jadi mineral. Kan diserap singkong. Daunnya kamu makan. Setelah dimakan kemudian apa? Kawin.